Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan analisis kebijakan sosial. Analisis kebijakan sosial secara definisi, kalau kita merujuk ke dalam cakupan definisi dari William Dunn, merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Nah, dalam analisis kebijakan ini juga menjelaskan terkait dengan jenis penelaahan yang menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar-dasar pertimbangan bagi para pembuat kebijakan untuk memberikan penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif perbaikan ke depannya. Dalam proses analisis kebijakan, paling penting unsur yang perlu kita analisis yaitu kebijakan sosial itu merupakan sebuah kebijaksanaan. Dalam artian, kebijakan sosial itu merupakan acuan dari perencanaan program pemerintah, terutama dalam bidang pelayanan sosial terkait dengan apa yang akan dilakukan terhadap suatu hal untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memberikan sebuah dorongan guna meningkatkan pendapatan pelayanan bagi masyarakat yang disertai dengan dukungan program-program yang lebih manusiawi dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, kebijakan sosial juga merupakan kajian yang membahas tentang bagaimana peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga negaranya. Nah, model kebijakan sosial itu dikembangkan dalam studi analisis kebijakan sosial, namun pada faktanya banyak mengadopsi pilihan-pilihan alternatif kebijakan yang ditawarkan kepada lembaga pendonor. Misalnya kebijakan dalam roadmap perubahan dari cash transfer atau yang kerap kita kenal transfer langsung dalam program bantuan PKH. Nah, ketika program ini disusun atau direncanakan oleh pemerintah, lembaga donor atau pihak asing itu hadir untuk memberikan sebuah penawaran alternatif kebijakan sebagai acuan untuk perbaikan dan pemenuhan hak-hak bagi warga negaranya, sehingga program PKH cukup berhasil dan mampu menjadi penopang dalam peningkatan kualitas hidup bagi bangsa Indonesia. Dalam prosesnya, kebijakan sosial itu dapat kita bedah ke dalam 4 model social investment di dunia. Nah, kalau kita melihat dari hasil analisis yang dilakukan oleh Deming dan Smith pada tahun 2015 yang berjudul Social Investment After Neoliberalism, Policy Paradigm and Political Platform di dalam Journal of Social Policy, mereka mengkonsepsikan 2 kategori besar, yaitu pengeluaran investasi dan kompensasi pengeluaran. Ada plus, ada minusnya. Nah, khusus untuk negara-negara Skandinavia dan benua Eropa, misalnya dalam aspek investasi sosial, pengeluarannya masih tradisional dengan sistem kerajaan. Bahkan kompensasi pengeluarannya juga sama. Nah, khusus untuk negara-negara Skandinavia, pengeluaran investasi itu merupakan kewajiban ganda, di mana perlindungan dan keamanan sosial itu menjadi 2 kewajiban antara pihak pemerintah itu sendiri ataupun lembaga swasta. Sementara
negara-negara yang lain seperti misalnya Amerika dalam hal kompensasi pengeluaran dan pengeluaran investasi itu seolah negara kesejahteraannya masih tersamar atau tersembunyi, tidak rising in public. Sementara misalnya kalau kita berkaca kepada negara UK, United of Kingdom, itu antara pengeluaran investasi sosial dan kompensasi pengeluarannya, produktivitas investasi sumber daya manusia dan perlindungannya itu cukup rendah. Dalam mengacu dari 4 model social investment di dunia tadi, maka ground down bentuk kebijakan sosial itu setidaknya ada beberapa hal yang patut kita analisis dan kita lihat. Setidaknya di sini ada 3, yaitu bentuk kebijakan sosial itu peraturan dan perundang-undangan. Misalnya dari pemerintah itu memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Yang kedua, bentuk kebijakan sosial itu adalah program pelayanan sosial, di mana sebagian besar kebijakan itu diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan khususnya dalam pekerjaan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial, baik itu konseling, advokasi, maupun pendampingan bagi vulnerable groups. Nah, bentuk kebijakan sosial yang lain itu adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan ini dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, itu juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan secara langsung untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil dan merata. Nah, setelah kita mengetahui bentuk kebijakan sosial, langkah selanjutnya yang harus kita ketahui itu adalah jenis-jenis kebijakan sosial. Nah, dalam hal ini setidaknya saya memetakan ada 5 hal yang paling penting. Yang pertama adalah income maintenance, di mana negara ataupun roadmap kebijakan sosial itu harus mampu memanage pemasukan atau pendapatan masyarakat. Yang kedua adalah personal social services. Nah, personal social services ini lebih menekankan kepada bentuk-bentuk pelayanan yang bersifat individu, misalnya bantuan secara langsung. Kalau bagi kelompok vulnerable group, misalnya homelessness, mereka butuh bantuan rehabilitasi, bentuk perluasan tenaga kerja, misalnya bagi penyandang disabilitas, atau misalnya juga bentuk bantuan yang berupa konseling individu bagi kelompok-kelompok ODGJ misalnya. Selanjutnya jenis kebijakan sosial itu adalah housing. Housing ini menitikberatkan lebih kepada kelompok-kelompok yang memang tidak memiliki rumah. Contoh misalnya di komunitas perkotaan itu ada kelompok gelandangan, pengemis, atau misalnya lansia, tetapi mereka tidak memiliki tempat tinggal yang pasti. Nah, negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan berupa housing atau perumahan rakyat. Yang paling viral ataupun paling fundamental, negara itu wajib memberikan subsidi kepada kelompok-kelompok yang kerja informal, misalnya dengan perumahan subsidi misalnya. Kebijakan sosial lainnya ada yang keempat, yaitu health atau kesehatan. Untuk masalah kesehatan ini, contoh misalnya bagi kelompok lanjut usia, mereka ada lanjut usia, pelayanan kesehatan lanjut usia. Selanjutnya jenis kebijakan sosial itu adalah education. Ini misalnya program yang paling nampak misalnya dalam bantuan sosial, misalnya ada program PKH itu juga mengcover bantuan education dan juga bantuan operasional sekolah. Nah, dalam proses melakukan
analisis kebijakan ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh para analis kebijakan. Masalah yang harus dilihat dari berbagai aspek adalah misalnya ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang analis itu adalah memetakan sebuah masalah. Pikirkan mengapa suatu gejala sosial itu menjadi masalah. Selanjutnya, identifikasi masalah, tentukan batasan masalah yang hendak Anda kaji. Selanjutnya adalah masalah yang substantif. Kumpulkan fakta dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang ada. Selanjutnya adalah spesifikasikan masalah yang hendak dikaji, yaitu rumuskan sasaran dan tujuan yang hendak Anda capai dalam sebuah formulasi kebijakan. Selanjutnya adalah masalah formal, yaitu identifikasi variabel-variabel utama yang dapat mempengaruhi kebijakan atau voice involved ya, seperti itu. Selanjutnya adalah pengenalan masalah, tunjukkan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi, serta petakan situasi masalahnya, di mana Anda memberikan sebuah rumusan alternatif kebijakan yang baik, sehingga pencarian masalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu dapat terpetakan dengan baik. Setelah kita menganalisis tahap-tahap dari proses reformulasi kebijakan tersebut, ada beberapa faktor ketika kita akan mendefinisikan sebuah isu sosial. Paling tidak lihat masalah strategis apa yang hendak Anda kaji, yaitu pertama adalah faktornya. Apa masalah yang dikembangkan yang itu dapat diperhitungkan dan memiliki dampak luas terhadap penyelesaian masalah yang muncul tentunya. Apakah masalah yang dikaji memiliki sifat aktual, akuntabel, dan dapat diukur dalam proses pencapaian kebijakannya. Yang kedua yaitu dilihat dari dampaknya. Apakah masalah yang disusun itu berdampak secara luas kepada penerima manfaat dan memiliki kontribusi positif tentunya dalam meningkatkan kesejahteraan secara massal. Selain itu, proses perumusan kebijakan sosial itu juga memiliki relevansi yang nyata dalam arus utama peningkatan produktivitas ekonomi dan stabilitas politik. Yang ketiga, Anda juga harus memetakan masalah strategis itu dalam hal kecenderungan. Apakah masalah sosial yang disusun itu memiliki arah yang representatif dengan kondisi global dan dunia internasional tentunya, sehingga arus utama pemenuhan kesejahteraan sosial itu memiliki dampak pada memori kolektif publik yang hendak menunggu peri keadilan yang kita susun dalam sebuah reformulasi kebijakan. Nah, selanjutnya lihat dalam masalah strategis itu apakah ada memiliki dampak nilainya atau value apa yang tersedia. Misalnya apakah masalah sosial yang disusun tersebut sesuai dengan konteks budaya lokal atau kearifan lokal sehingga masyarakat itu dapat berkembang. Di sisi yang lain, apakah penyusunan alternatif kebijakan sosial itu sesuai dengan budaya setempat dan masyarakat dengan mudah dapat menerimanya? Nah, itu adalah beberapa hal masalah strategis ketika kita mendefinisikan isu sosial. Nah, selanjutnya ketika Anda akan melakukan sebuah identifikasi persoalan, ada beberapa hal yang perlu Anda kaji. Yang pertama adalah mengumpulkan bukti, mencari penyebab atas masalah yang dihadapi, lalu Anda harus melihat exciting policy, mengevaluasi kebijakan yang ada, lalu Anda perlu seleksi alternatif-alternatif kebijakan yang terbaik, lalu Anda perlu menawarkan alternatif atau opsi kebijakan. Nah, dan tentu Anda harus memberikan sebuah model pengembangan alternatif kebijakan dan lihat identifikasi dan dampak kerugian yang Anda tawarkan dari proses kebijakan sosial yang disusun. Nah, yang pertama coba kita lihat mengumpulkan bukti.
Nah, mengumpulkan 2 bukti ini, Anda sebagai seorang analis atau seorang peneliti kebijakan, Anda bisa mengumpulkan bukti-bukti tersebut melalui, bukti-bukti ilmiah yang otentik dan terbarukan. Misalnya dari hasil polls tadi atau penelitian kebijakan. Selain itu juga Anda bisa mencari sumber-sumber terbaru yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam sumber primer, misalnya melalui wawancara, observasi, dokumentasi, atau juga proses focus group discussion atau FGD. Atau kalau perlu Anda juga harus mencari sumber literasi yang lain yang tersedia di dalam portal-portal laman website seperti OJS, DOAJ, Google Scholar, Sinta, Purta Garuda, Moraret, Mendeley, dan lain sebagainya. Setelah selesai mengumpulkan bukti, Anda perlu mengkaji penyebab atau masalah yang dihadapi. Sebagai seorang analis kebijakan, layaknya seperti seorang dokter, etnografer, geologer, dan lain-lain tentunya. Namun, kajilah masalah sosial berdasarkan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ketika Anda mengkaji penyebab atau masalah yang dihadapi, jadilah sebagai observer yang handal, karena masalah sosial itu begitu kompleks. Nah, dalam posisi ini, Anda perlu terjun langsung ke lapangan melihat realitas yang muncul. Setelah itu, Anda juga perlu mengeliminasi atau mengurangi sebab-sebab yang dipengaruhi pula oleh faktor-faktor masalah sosial yang berkembang. Setelah Anda mengkaji penyebab masalah yang dihadapi, selanjutnya adalah exciting policy atau mengevaluasi kebijakan yang ada. Sebagai seorang analis harus mampu melakukan pemetaan dan analisa pilihan-pilihan kebijakan yang ada. Hal ini menjadi sebuah kewajiban tentunya yang paling pokok dari seorang analis dengan melakukan evaluasi kebijakan sosial yang ada serta mampu memberikan saran konstruktif yang disertai pilihan-pilihan kebijakan alternatif. Dalam melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan dari kebijakan sebelumnya, itu juga Anda harus bisa atau mampu melahirkan rekomendasi kebijakan terbarukan sesuai dengan kondisi dan realitas sosial yang dihadapi. Nah, setelah Anda melakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah menseleksi alternatif kebijakan yang terbaik tentunya. Metode yang bisa dilakukan ada 4 hal. Yang pertama adalah metode status quo. Nah, kajian ini dilakukan untuk menimbang dan memilih masing-masing alternatif kebijakan. Dengan intervensi sosial yang ada tentunya, kita dapat memberikan alternatif kebijakan yang baru dengan memilah mana saja yang terbaik bagi masyarakat. Yang kedua adalah metode survei cepat atau quick survey. Metode ini dipilih untuk mendiskusikan kembali tentang persoalan sosial yang dihadapi melalui diseminasi. Setelah diseminasi selesai, baru uji publik melalui berbagai media termasuk media massa. Kita tinggal menunggu respon publik terhadap opsi kebijakan yang kita tawarkan. Selanjutnya adalah metode tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, metode ini digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber literatur terbarukan sebagai alternatif konsep yang dapat ditawarkan, baik dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, dokumen pemerintah, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya adalah melalui metode focus group discussion dengan berbagai stakeholder terkait. Setelah mampu menseleksi alternatif kebijakan yang terbaik, tentu kita harus menawarkan alternatif atau opsi kebijakan ya. Yang pertama Anda perlu merekomendasikan alternatif kebijakan sebagai prosedur analis kebijakan yang dapat menghasilkan informasi tentang kemungkinan pelaksanaan dari serangkaian program yang akan dijalankan. Nah, dengan melihat kemungkinan-kemungkinan positif yang ditimbulkan dari program yang ada, secara langsung dapat memberikan testimoni perubahan sosial sesuai dengan realitas yang ada tentunya. Nah, selanjutnya opsi kebijakan itu harus mengandung alternatif yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Anda juga perlu melakukan advokasi kebijakan sebagai argumentasi untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang muncul.
Sementara itu penelitian yang dilakukan dalam proses penyusunan alternatif kebijakan itu merupakan metode yang terbarukan serta dukungan dari hasil lapangan yang bernuansa atau bernilai fakta ilmiah sesuai dengan kondisi empiris yang ada dalam realitas sosial. Selanjutnya adalah model pengembangan alternatif kebijakan. Setidaknya model pengembangan alternatif kebijakan itu ada 5 hal. Yang pertama adalah metode pembandingan atau comparating method. Nah, metode ini dimaknai sebagai sebuah model pengembangan alternatif dengan membandingkan kebijakan sosial sebelumnya yang sudah terimplementasi. Selanjutnya adalah metode memuaskan atau satisfying method. Metode ini dikembangkan dengan cara seleksi alternatif kebijakan yang sudah ditawarkan, bagian mana saja yang terbaik untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam sebuah program tentunya. Yang ketiga adalah metode lexicographic ordering. Nah, metode ini dijalankan dengan membuat ranking terbaik dari alternatif kebijakan yang diusulkan. Nah, Anda bisa menseleksi mana saja yang terbaik untuk diimplementasikan dalam sebuah program pelayanan sosial terutama. Yang keempat adalah metode non-dominant alternatif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap seluruh alternatif yang ditawarkan. Lalu beberapa kebijakan yang diusulkan yang cocok dengan kondisi sosial yang ada itu dieliminasi, mana yang baik dan mana yang tidak. Yang kelima adalah metode May. Metode ini dilakukan dengan cara menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, Anda sebagai seorang analis dapat memanipulasi ke dalam kategori yang terbatas, sedang, dan luas. Manipulasi yang dimaksud ini adalah menyusun unsur variabel kebijakan yang relevan dengan kebijakan yang dihadapi tentunya. Nah, selanjutnya adalah identifikasi dampak dan kerugian. Sebagai seorang analis, Anda harus bisa memetakan keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan harus bersegmentasi ke dalam konsekuensi manfaat secara menyeluruh tentunya. Nah, juga Anda perlu lihat berapa besar kerugian yang akan muncul dari kebijakan yang disusun, baik dalam penyusunan implementasi program atau biaya yang akan ditanggung oleh penerima manfaat atau audience policy. Kebijakan juga harus mampu berdampak pada tindakan dan perilaku masyarakat serta konsekuensi kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya, ketika Anda mengidentifikasi dampak dan kerugian, seorang analis itu harus jeli memperhatikan kondisi yang sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Tidak hanya terlena dalam dorongan alternatif sesaat, sehingga hanya melahirkan sebuah miopi kebijakan. Nah, proses analisis kebijakan itu setidaknya ada 4 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah merumuskan isu. Dalam proses perumusan isu ini, Anda sebagai seorang analis kebijakan itu harus mampu mendefinisikan masalah dan menyajikan bukti atau faktanya. Nah, Anda juga ketika dalam merumuskan isu itu harus mampu mengkaji sebab dan akibatnya. Selanjutnya adalah mengevaluasi kebijakan yang ada. Ketika melakukan evaluasi, itu lihat kelebihan dan kekurangannya dari kebijakan yang diterapkan. Lalu Anda perlu menggagas untuk melakukan revisi atau mengganti kebijakan yang baru tentunya. Ketiga adalah mengembangkan opsi atau alternatif kebijakan. Nah, dalam proses mengembangkan opsi ini, Anda harus mampu mengusulkan alternatif tindakan, lalu mengkaji benefit and cost-nya. Hal ini dapat menentukan prioritas opsi kebijakan dengan visibilitas yang tertinggi dari beberapa alternatif yang ditawarkan. Yang keempat adalah merancang policy paper atau advokasi kebijakan.
Membuat naskah kebijakan dalam proses analisis kebijakan itu adalah hal yang paling penting dan perlu Anda lakukan. Hal ini merupakan sebuah media kepada pemegang stakeholder atau decision maker, sehingga ketika merumuskan strategi advokasi naskah kebijakan itu dapat tersampaikan dengan baik. Baik, demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan proses analisis kebijakan. Jikalau ada pertanyaan yang masih belum Anda pahami dan masih perlu Anda diskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar atau bisa melalui chat secara langsung. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.